Terbalik. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari dengan keberkahan ini kita bisa berkumpul di tempat yang juga penuh keberkahan ini untuk melaksanakan pengajian. Tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat segala usaha dan kerja kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Ya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih dan penghormatan kepada jajaran pengurus PKM di Masjid Al-Huda Jerman 7 ini, kemudian juga kepada teman-teman saya seperti Pak Suherman, saya sudah kenal lama, kemudian juga mungkin ada juga beberapa teman-teman yang mungkin tidak asing ya, sudah kenal dengan saya. Insya Allah pada hari ini yang mungkin singkat ya, sekitar 4 menit ke depan pukul 7.00 saya akan menyampaikan terkait dengan materi bahaya riba dan solusi bebas utang tanpa riba. Ya terus terang sebenarnya 4 menit ini waktunya sangat singkat, tapi nanti ini mungkin menjadi langkah awal jika Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian mungkin mau butuh diskusi lebih lanjut ya, insya Allah nanti kita open ya, kita siap. Saya dengan teman-teman itu ada rutin mengisi kajian seminar fundamental penyelesaian utang riba secara online via Zoom. Nanti mungkin bisa juga melanjutkan di sana. Atau ada juga teman saya Ustaz Muhammad Ali Al-Rozi, ada saya undang hari ini. Wallahu a'lam apakah beliau hadir tidak. Beliau adalah seorang pengusaha, dahulunya boleh punya utang sebesar 20 miliar. Ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tips-tips yang insya Allah akan saya sampaikan, beliau akhirnya bisa melunasi utangnya sebesar 20 miliar. Ya, makanya kalau beliau hadir di sini mungkin saya kenalkan dan nanti mungkin bisa diskusi secara offline dengan beliau. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini sedikit perkenalan dari saya. Ya, penting sekali bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan riba. Jadi seringkali orang menyamaratakan yang dikatakan riba ini, yang dikatakan bukan riba ini. Jadi semua menyamaratakan. Makanya penting sekali bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan riba itu dari sisi syariat. Ya, jadi riba itu menurut lughawi, menurut bahasa itu adalah tambahan atau ziyadah. Sementara menurut istilah syariah, seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khayyat dalam kitab Asy-Syarikat, beliau mengatakan bahwasanya riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berangkat dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Jadi itu dikatakan sebagai riba. Jadi ada namanya tambahan ziyadah, dikatakan pinjaman, dikatakan suatu dan lain hal. Maka inilah yang nantinya akan disebut sebagai riba. Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dengan sangat gamblang apa yang dimaksud dengan riba, dan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khayyat tadi itu jami dan mani kalau bahasa Arabnya, betul-betul menyeluruh dan betul-betul memproteksi dari berbagai macam pengertian-pengertian yang tidak tepat. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran, Quran surah Al-Quran dan surah 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ya.
Jadi jelas sekali Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan riba. Karena riba itu adalah dosa yang tertutup atau dosa yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Al-Bukhari, dikatakan bahwasanya jauhnya 7 perkara yang menghancurkan. Apa 7 perkara itu? Yang pertama itu syirik, ya. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian memakan riba, lalu memakan harta anak yatim, lari dari perangan dan menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Jadi di antara 7 perkara, ya, 7 perkara yang menghancurkan, salah satu adalah riba. Jadi riba ini perkara yang menghancurkan, ya, perkara yang sangat menghancurkan. Makanya wajar kiranya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu memberikan banyak sekali celah-celah terkait dengan tentang riba itu. Dan hukum riba ini adalah suatu hal yang jelas haram. Dan siapakah yang terlibat dalam riba? Sama di dalam slide ini disampaikan, ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu melaknat makan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya dan 2 saksinya. Nabi SAW mengatakan hum sawa'un, mereka itu sama, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang yang terkena riba itu adalah ini cakupannya orang yang terkena riba. Yang pertama itu adalah pemakan riba. Jadi orang yang memakan dari hasil riba itu adalah dikatakan orang yang kena dosa riba. Kemudian yang kedua itu yang memberi makan dengan riba. Dia pengusahanya, ya. Dia pengusahanya. Dia yang punya bisnis riba itu, maka dia juga terkena dosa riba. Kemudian yang ketiga itu adalah penulisnya. Jadi dia bukan yang makan riba, dia bukan yang mengusahakan riba itu, tapi dia penulisnya. Makanya terkategori sebagai riba. Kemudian 2 saksinya, ya, 2 saksinya juga terkategori, ya, terkategori terkait dengan perjanjian tersebut. Jadi na'udzubillah inilah pelaku riba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Hakim, riba itu punya 3 macam dosa. Dan dosa yang paling ringan itu seperti laki-laki yang menikahi atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi na'udzubillah sangat luar biasa kalau kita tanya bersama dosa riba itu. Jadi yang paling kecil itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Jadi kalau bapak, ibu, saudara-saudara sekalian membayangkan, ya, membayangkan bagaimana luar biasanya, ya, luar biasanya dosa riba ini sampai-sampai diumpamakan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Makanya ini suatu hal yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sunan Ahmad, 1 dirham riba yang dimakan seseorang, sedang dia tahu lebih berat dosanya daripada 3 kali berzina. Ya, jadi ada seorang ustadz, ya, di daerah Jogja, ya, Ustadz Wicon Dr. PhD, beliau memberikan simulasi bagaimana besar dosa riba dengan hitungan ini. Jadi 1 dirham itu dari riba itu sama sampai untuk 3 kali berzina. Jadi kalau dihitung misalnya ada orang bukan 1 miliar, ya bisa dihitung berapa dosanya. Jadi na'udzubillah sangat luar biasa dosa riba. Kemudian terkait dengan macam riba, jadi macam-macam riba itu ada 2. Ada yang dikatakan sebagai riba maqdhuf, ada yang dikatakan sebagai riba nasiah. Jadi 2 riba ini adalah 2 hal yang dia itu serupa tapi tak sama, kan begitu. Yang pertama itu terkait dengan riba fadl. Apa yang dimaksud dengan riba fadl? Ya, riba fadl itu adalah tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi atau memberikan pengganti. Ya. Jadi barang ribawi itu ada 6. Apa 6 barang ribawi itu? Emas, perak, gandum, jebaku, kurma, garam. Ya. Yang mana 6
enam benda riba ini memiliki kekhususan. Kekhususannya itu bagaimana? Dia itu harus memenuhi dua syarat agar dia terhindar dari riba. Apa itu? Yang pertama itu jika ditukar dengan barang sejenis, misal emas dengan emas, harus kontan dan tak ada tambahan. Ya. Kemudian yang kedua, jika tidak sejenis, misal emas dengan perak, harus kontan dan boleh ada tambahan. Jadi itu. Jadi enam benda riba ini dia memiliki spesifik yang sangat khas. Jadi kalau misalnya pertukarannya sejenis, contoh emas dengan emas bertukar, maka dia tidak boleh ada tambahan dan harus cash. Tapi kalau dia tidak sejenis, contoh emas dengan perak, contoh beras dengan gandum dengan juwaru, ya, kemudian kurma dengan garam, maka itu boleh saja untuk dipertukarkan dan boleh ada tambahan. Tapi syaratnya apa? Harus cash, ya, harus cash. Jadi itu yang kita harus pahami terkait dengan riba fadl. Terkait dengan riba fadl, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, al-burru bil burri, jawabut dengan jawabut, asy-sya'ir bis as-sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya, islam bin islim, sawa'an bis sawa'in, dan harus datang dengan